Nih jembatan kecil gini kita ngelewatin ya. Hati-hati ya lewatnya, pelan-pelan, jangan sampai lagi handphone jatuh ke sungai. Nah, nih journey bening airnya. Oke, sekarang kita udah meninggalkan Dovan. Kita akan menuju ke desa berikutnya. Durasinya kurang lebih 2 jam ya. Menuju desa berikutnya namanya Desa Himalaya. Ya. Terus tadi juga aku rental Crampton atau apa namanya tuh, gear untuk kaki, untuk sepatu, itu juga tadi sama dia. Aku dapatnya murah, cuman 500. Jadi 500 itu 500 rupiah itu kisaran 60.000 lah. 60.000 untuk rental Crampton. Aku dulu udah tanya di kota, itu harga belinya kisaran 1.500 sampai 2.000. 1.500 itu berarti sekitar 180 sampai dengan 250.000 harganya. Maksudnya untuk pakai sehari 2 hari doang kan, sayang ya kalau dibeli. Terus habis itu juga kan nggak dipakai lagi, untuk apa coba? Ya udah akhirnya rental dapat 60.000, lebih murah. Juga Himalaya. Desa berikutnya dari Dovan. Aku tuh selalu excited kalau ngelihat sungai ya, entah kenapa. Excited sekali. Kita lewat sini. Sini bukan sih? Ya. Nih jembatan kecil gini kita ngelewatin ya. Hati-hati ya lewatnya, pelan-pelan, jangan sampai lagi handphone jatuh ke sungai. Nah, nih journey bening airnya. Hati-hati. Oke. Aku kakiku setiap turun gini pasti sakit, lututnya sakit. Ke bawah sini. Up. Oke. Kita lanjut lagi jalan. Kalau datar enak, kalau mendaki masih lebih oke. Kalau turun sakit. Bye-bye Dovan. Kita akan balik lagi ke Dovan ini setelah 3 hari. Ya, 3 hari ke depan kita balik lagi ke Dovan. Up. Kita akan naik tangga sini. Pendakian tadi kita ketemu lagi sungai setelah ya jalan lah kurang lebih berapa jauh gitu, ketemu sungai lagi. Aku entah kenapa ya setiap ketemu sungai itu jadinya antusias gitu. Pengen rasanya camping, bawa nasi bungkus, nasi padang gitu kan, makan di pinggir sungai. Aduh. Nikmatnya. Kita lewatin jembatan kayu gini. Oh, getar-getar jembatannya. Oke. Jadi ini sepanjang jalan udah mulai ada salju ya di pinggir-pinggir jalan, tapi belum banyak, masih ada dikit-dikit. Aku mau makan jeruk dulu, istirahat sebentar, minum air. Aku ada roti juga di tas. Bibirku pedih, makan jeruk. Pakai lip gloss habis ini. Kali ini aku udah nge-apply lip gloss 4 kali. Masih 4. Masih aja pedih. Jadi aku makan Oreo sisa kemarin. Ingat kemarin yang aku kelaparan, aku makan Oreo sama makan roti itu. Mau aku habisin biar sampahnya bisa dibuang. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau mau pergi traveling kemanapun, bawa plastik sampah sendiri. Jangan buang gini-ginian di sembarang tempat. Ya, bahkan sampah organik kayak misalnya jeruk juga, walaupun dia bisa terurai, jangan dibuang sembarangan. Masukin dulu ke plastik sampah yang kita punya.
Nanti kalau sudah nyampe di penginapan atau nyampe di desa di mana ada tong sampah, baru di situ kita buang. Aku biasanya buang sampahnya aja, plastiknya aku simpan lagi. Jadi aku menggunakan plastik yang sama sepanjang travel ini. Gitu. Jadi plastiknya aku simpan, aku taruh di tas. Jadi sampah-sampah kayak gini aku masukin ke plastiknya. Nanti pas sudah ketemu tong sampah baru dibuang. Ya. Untuk menjaga lingkungan kita lebih baik. Oke. Oke, ini kita masih dari Dovan ke Himalaya. Ini jalannya becek. Becek tadi di sana juga ada manjat-manjatnya. Aku nggak bisa videoin ya. Manjat lumayan tinggi, manjat tebing terus turun. Emang benar-benar manjat. Nah, becek ini karena lelehan salju. Ya. Ini di atas sana tuh ada sana nih, kalian lihat nih. Ada salju. Ada salju. Oke. Nih, salju. Jadi di sini udah mulai bersalju. Tuh kalian lihat tuh, salju di atas. Nggak begitu banyak, tapi jalan jadi becek, sepatu jadi kotor. Terus kalian juga harus lebih ekstra hati-hati kalau menginjak sesuatu, takutnya licin, jangan sampai jatuh. Nah, ini di musim winter ya, karena aku berangkatnya di winter. Winter itu sampai dengan akhir Mei. Ya. Nah, kalau misalnya kalian berangkat setelah akhir Mei, sepertinya tidak akan seperti ini. Ya, akan lebih cerah. Oke. Jadi bulan yang paling bagus untuk kalian mendaki itu sebenarnya adalah di bulan Mei. Bulan Mei itu dimana suhu tidak terlalu dingin dan juga saljunya tidak setebal pada saat bulan-bulan winter gitu. Dan langitnya juga cerah gitu. Aku sengaja di pas winter karena memang aku kan belum pernah ketemu salju ya, mendaki di ketemu salju, makanya aku sengaja berangkat pas winter. Oh, coba kalian lihat ini. Air terjunnya di tebing ini banyak sekali. Oh, cantik sekali. Lihat bawahnya apa? Bawahnya sungai. Oh. Jadi ini masih di perjalanan menuju ke Himalaya, dari Dovan ke Himalaya. Jadi dari sini sekitar 1,5 jam lagi kalau berdasarkan map ya. Ini kayaknya orang mau bikin penginapan di sini. Oh, good. Oh bukan guys, ternyata ini bukan penginapan, tapi mereka bikin temple. Oh ini tuh yang diinformasikan sama mereka tadi. Jadi selama perjalanan kamu menuju ke Himalaya, nanti kamu akan ketemu temple. Jadi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini di sini. Nih view templenya bagus sekali ya. Air terjunnya dari tebing paling atas itu sampai ke bawah. Bagus. Pas di temple ini, soalnya di sini ada 2 jalan ya. Di situ kalian bisa jalan di samping yang ini, yang rumah kecil ini, kalian bisa jalan lurus ke sana juga. Dan di sini juga jalan ke atas. Nah, berdasarkan map yang aku lihat di sini tidak ada signage. Berdasarkan map yang aku lihat, kita jalannya yang ke atas ini ya, bukan yang ini. Oke, aku nggak tahu itu arahnya kemana, mungkin sama sih, tujuannya mungkin sama. Tapi kalau map menunjukkan kita ini masih yang dari dari temple tadi, yang setelah Dovan yang kita jalan menuju ke Himalaya. Nah di sini juga mungkin kalian akan bingung, ada 2 jalan ke atas atau jalan ke sini. Jadi aku berdasarkan karena nggak ada direction juga di sini. Jadi dari bawah sini tadi kalian naik ke sini. Nah jalan yang berdasarkan map adalah yang ini, ya, yang ini, jalan ini, bukan yang ke atas ini. Sebenarnya yang ke atas ini juga sama, tapi dia muter. Nah ini jalannya yang berdasarkan map ya. Jadi ini udah agak mulai gelap-gelap gitu ya, karena mataharinya ketutupan sama bukit. Aku masih masih sekitar 45 menit lagi sampai di Himalaya, mudah-mudahan nggak sampai gelap. Jadi dari mulai kita ke mulai tadi kita di temple yang ada air terjun itu, sekitar 1 jam itu kamu akan mendaki tangga. Ini ada bonus sedikit, ada jalan santai, ada jalan datar. Lihat. Cantik ya. Mataharinya kan dari sana, jadi ketutupan sama
sama gunung, jadi makanya udah agak gelap-gelap dikit. Ini dia. Wow, lihat ya, cantik kan? Mudah-mudahan itu tuh Himalaya ya, yang rumah yang ada di situ yang ini. Mudah-mudahan ini Himalaya, tapi aku nggak tahu juga. Mari kita ke sana. Kita jalan ke sana ya. Cantik ya. Cantik sekali, bawahnya sungai, sungainya deras, mengalir deras. Pasti jernih. Kalau mandi pasti dingin kali ya. Oke. Ini turun sedikit, habis itu naik tangga lagi. Mau tahu suhu di sini sekarang, sekarang ini -2. Tapi nggak berasa dingin. Karena kan aku jalan kaki, sejujurnya di dalam ini bajuku basah keringatan. Nah, kalau kamu berhenti baru terasa dingin. Kalau kamu jalan nggak berasa dingin. Padahal aku cuman pakai kaos panjang. Kaosnya juga tipis sih, tapi long john ya. Terus sama kayak pakai legging gini. Jaketku cuman aku lingkarin di leher karena nggak muat lagi taruh di tas. Jadi harus terus bergerak supaya nggak berasa dingin, karena kalau berhenti sedikit aja berasa dingin. Ini suhu -2 sekarang. Oke, ternyata benar guys, ini adalah Himalaya. Oke, aku sampai di sini jam berapa sekarang ya? Jam 5.30. Tadi aku mulai perjalanan jam 7.30 sampai di sini jam 5.30. Itu Sidan. Sidan di situ dia. Oke. Jadi perjalanan hari ini tuh lumayan menantang. Apalagi dengan kondisi kakiku yang sakit, tapi rutenya, treknya nggak separah yang hari kedua kemarin. Hari kedua kemarin tuh ya naik ke gunung, turun ke lembah, naik ke gunung, turun ke lembah lagi. Mungkin ada kali ratusan ribu kali anak tangganya ya udah aku jalanin. Yang hari ini lumayan oke. Penginapannya di Himalaya, jadi ini kamarnya. Sidan dia udah datang duluan. Tadi katanya dia mau nelpon penginapan yang di bawah itu, karena dia nungguin aku udah lama, dia bilang gitu. Jadi dia nyampe di sini jam 3, aku baru nyampe jam 5.30. Besok kita pagi-pagi akan mulai jalan lagi ke namanya Machapurcha Base Camp. Ya, itu dekat dari sini, cuman mungkin 5 jam ya. Jadi kita akan ke sana. Terus ada 2 orang lagi baru, satu dari Jerman, satu dari Belanda juga, terus ada satu lagi dari Cina. Jadi kita besok kurang lebih akan berangkat berjalan sama-sama sekitar 5 orang. Ya, oke, aku mau taruh tas dulu.